Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan potret surga, yaitu tentang siapakah manusia yang pertama masuk surga. Ini menarik. Kalau pembahasan sebelumnya adalah orang yang pertama membuka pintu surga, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang pertanyaannya, siapakah manusia yang pertama kali memasuki surga? Tentu maksudnya adalah pertama setelah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Nah, siapa nih manusia-manusia yang mereka akan memasuki surga setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Maka yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu kelak nanti di akhirat, pada hari kiamat nanti beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, di antara doa beliau atau syafaat beliau kepada umatnya adalah tidak dimasukkan surga kecuali lebih dulu dimasukkan oleh umatnya, itu oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ini doa beliau bahwa umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud umat di sini adalah mereka yang hidup sejak Nabi Muhammad SAW diutus pertama kali sampai hari kiamat. Ini yang disebut dengan umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi umat yang dimaksud di sini yang kelak nanti akan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat yang lain adalah umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka yang beriman, bukan mereka yang kafir. Karena hakikatnya orang yang kafir sampai ia wafat, yang mereka hidup sejak beliau diutus sampai hari kiamat, mereka hakikatnya tidak diaku sebagai umat secara khusus. Yang dimaksud adalah umat Islam, tidak. Hanya umat Nabi Muhammad SAW secara umum saja. Dan tidak mendapat jaminan kalau mereka yang kafir akan masuk surga lebih dulu, tidak. Karena orang kafir jelas dijanjikan akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba merenung daripada firman Allah Subhanahu wa taala. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, mereka akan masuk ke dalam surga zumar, secara
ya, bersama-sama, berombongan. Hatta idza ja'uha, sampai mereka ini mendatangi surga. Faqala lahum khazanatuha wa futihat abwabuha, maka pintu surga terbuka untuk orang-orang yang bertakwa ini. Ya, kemudian waqala lahum khazanatuha, maka penjaga surga akan ya menyambut kedatangan mereka dengan mengucapkan salamun alaikum tibtum, kesejahteraan, keselamatan atas kalian ya, karena engkau ya bisa masuk ke dalam surga. Tibtum, dalam kondisi kalian ya merupakan orang yang baik. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam surga khalidin, selama-lamanya. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW yang bertakwa kepada Rabbnya ya, yang mereka akan masuk surga lebih dulu. Mereka nanti akan disambut oleh penjaga surga, disambut dengan ucapan keselamatan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada umat yang lebih dulu masuk surga tersebut. Namun kemudian pertanyaan selanjutnya, dari sekian umat Nabi Muhammad SAW yang masuk lebih dulu ke dalam surga, siapakah di antara umat-umat Nabi Muhammad SAW yang ia masuk lebih duluan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang lain? Ibaratnya ya, umat Nabi Muhammad SAW sudah dijamin akan memasuki surga lebih dulu daripada umat-umat yang lain. Akan tetapi dari sekian umat Nabi Muhammad SAW ini ada beberapa golongan ya manusia dari umat Nabi Muhammad SAW yang dia lebih dulu masuk surganya. Nah, siapa mereka ini? Ya, maka dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla al-aghniya'i binisfi yawmin wa huwa 500 'am. Kaum fakir dari kalangan kaum muslimin, mereka lebih dulu masuk surga ya setengah hari sebelum orang-orang kaya, yakni kurang lebih ya selama 500 tahun. Nah, jadi dari sekian umat Nabi Muhammad SAW ini yang lebih dulu masuk surga, yang pertama adalah orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Ya, masuk lebih dulu, menunggu selama 500 tahun ya, barulah orang kaya. Nah, jadi setengah hari itu ibarat 500 tahun, sedangkan satu hari ibarat 1000 tahun hitungan dunia. Jadi orang-orang fakir, mereka itulah yang akan lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Namun pertanyaannya, siapakah orang fakir tersebut? Tentu syaratnya mereka ya, yang pertama mereka dari kalangan orang yang beriman. Kemudian yang kedua, mereka ridho ya atas apa yang diberikan ya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka tidak mengeluh. Mereka tidak berputus asa. Mereka ya bahkan istiqomah di atas agamanya, di atas ibadahnya. Mereka fakir karena memang Allah mentakdirkan dia fakir. Tapi kefakiran mereka tidak menjadikan mereka berpaling daripada agama Allah, berpaling dari ibadah kepada Allah, berpaling daripada mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud ya, orang fakir yang mereka kelak masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Sebaliknya kalau dia adalah orang fakir tetapi ya, dia tidak ridho, dia tidak sabar, dia bahkan mencela Allah, menghujat Allah. Ya, dia berputus asa daripada rahmat Allah. Dia tidak mau ya belajar ilmu Allah. Dia tidak mau ya di atas
agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang fakir seperti ini ya tidak termasuk ke dalam golongan yang pertama masuk surga itu. Ya. Jadi yang pertama adalah orang fakir dari kaum muslimin yang mereka ridho atas seluruh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di hadis yang lain diriwayatkan oleh ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridha alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah. Syahidun wa afifun muta'affifun wa 'abdun ahsana ibadatallahi wa nasoha limawalihi." Telah diperlihatkan kepadaku 3 golongan pertama yang akan masuk surga, yaitu yang pertama syahid, yang kedua orang yang memelihara diri, dan yang ketiga tidak meminta-minta, ya. Kemudian dan hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk tuannya. Nah, selain orang fakir dari kalangan kaum muslimin, ada 3 golongan yang mereka juga nanti akan masuk surga lebih dulu daripada umat Nabi Muhammad SAW yang lain. Yang pertama tadi adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid mereka akan masuk surga lebih dulu. Ya, nanti akan ada pembahasan yang dimaksud dengan syahid itu ya pembahasan tersendiri. Intinya adalah mereka yang syahid ya, di antaranya adalah mereka ya, meninggal dunia disebabkan berjihad fisabilillah. Ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau syahid-syahid yang lain. Ya, seperti tenggelam, terbakar, kena reruntuhan, ya, mati karena kehamilan, karena melahirkan dan sebagainya. Itu syahid, ya. Jadi orang yang mati syahid mereka akan masuk surga lebih dulu. Kemudian yang kedua, wa afifun muta'affifun, ya, yaitu adalah orang yang memelihara diri dan juga tidak meminta-minta. Nah, jadi orang yang memelihara diri, kehormatan dirinya, dan dia tidak merendahkan dirinya di ya hadapan orang lain dengan cara meminta-minta. Nah, orang ini yang kelak nanti akan masuk surga lebih dulu. Ya, maka sebaliknya orang yang dia ya tidak menjaga dirinya dari ya perbuatan haram, maksiat dan sebagainya, dari meminta-minta, ya. Dia meminta-minta ini tidak termasuk. Maka janganlah kita ya suka meminta-minta apapun, ya, kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak. Kenapa? Karena balasannya adalah dia akan masuk surga lebih dulu, ya. Kemudian yang ketiga, wa abdun ahsana ibadatallahi wa nasoha limawalihi. Dan ya orang yang ya dia ibadah kepada Allahnya, yaitu semangat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu seorang hamba sahaya yang dia ya di tengah kesibukan dia melayani ya budaknya, melayani tuannya, mereka masih tetap ya semangat beribadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya baik. Begitu juga mereka melakukan yang terbaik untuk tuannya. Nah, jadi hamba sahaya yang peduli dengan agamanya, yang dia juga peduli kepada tuannya, inilah juga di antara golongan yang masuk surga lebih dulu. Bagaimana saat ini? Apakah ya ada juga hamba sahaya? Bisa saja yang dimaksud dengan hamba sahaya di sini kalau dulu adalah budak. Kalau sekarang kita ya sebagai seorang yang menjadi karyawan, pegawai, dan kita punya bos, punya manajer. Nah, kita di tengah kesibukan kita bekerja untuk perusahaan tersebut, untuk manajer tersebut, untuk bos, ya kita melayaninya dengan baik, dan kita juga ya tidak lupa daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dipanggil untuk sholat, dia sholat. Ketika dipanggil untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain, dia menuju kepada panggilan tersebut. Nah, inilah 3 golongan yang kelak dia akan masuk surga yang lebih dulu daripada umat-umat Nabi Muhammad SAW yang lain. Tentu ada catatan bahwasanya ada yang lain yang kelak mereka juga akan masuk surga lebih dulu, bahkan tanpa hisab. Tapi itu pembahasannya lain. Jadi ada beberapa poin. Orang dari golongan yang kelak mereka akan masuk surga lebih dulu. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Kemudian yang kedua syahid. Kemudian mereka orang yang menjaga dirinya dan juga tidak meminta-minta. Mereka hamba sahaya yang baik ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka menjadi yang terbaik untuk Tuhannya. Inilah golongan-golongan yang kelak mereka akan masuk surga lebih dulu daripada umat Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Maka kita bayangkan pada saat kita mengantri untuk bisa masuk surga, antrian yang penuh daripada banyaknya umat yang ada di situ. Maka betapa bahagianya ketika kita berada di posisi yang pertama yang akan masuk surga lebih dulu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Hadanallahu wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.